Selain sebagai sosok ilmuwan yang disegani dalam teknologi membran, ternyata Dr. Wenton ini menjadi sosok pembangkit inspirator daripada ilmuwan-ilmuwan di Indonesia. Bahwa ilmuwan di Indonesia bukan hanya berinovasi, tapi bagaimana sumbangsihnya kepada bangsa dan negara. Bagaimana inovasi ini mampu menciptakan nilai, dan nilai tersebut bisa mendorong perekonomian Indonesia, bisa mendorong kemajuan bangsa. Bagaimana penciptaan nilai tersebut bisa menghasilkan suatu produk yang komersial, produk yang berdaya saing, dan produk yang digemari di seluruh dunia. Kita lihat inspirasi dari Dr. Wenton ini telah menghasilkan karya-karya besar dan juga menjadi inspirasi bagi para ilmuwan di seluruh Indonesia. Mari kita lihat bagaimana produk Dr. Wenton ini. Tentu aplikasi lain seperti ya vegetable oil, gas gitu ya, ya mungkin minyak bumi juga ada gitu ya. Saya kira di aplikasi kesehatan juga sangat banyak, di bidang makanan, minuman, apalagi gitu ya. Hampir di semua sektor industri ada aplikasinya ya. Terutama yang ada airnya lah begitu ya, pasti ada aplikasinya begitu kan. Tapi sekarang ya hampir semua gas processing itu juga membran begitu ya. Basisnya medis juga banyak sekali. Aplikasinya pharmaceutical ya. Di bidang food industry sekarang banyak kemajuan yang diinisiasi oleh teknologi ini juga begitu. Tetapi mungkin yang paling banyak impactnya ke masyarakat ya yaitu aplikasi di bidang perumahan gitu ya, emergency gitu ya. Saya kira kita banyak di bidang itu. Aplikasi industri yang sedang dikembangkan di Indonesia, khususnya ITB, adalah aplikasi di bidang medis untuk produksi dialysate dan mesin hemodialisis. Pada bidang bioteknologi untuk single cell protein production, cell recovery, dan membran bioreaktor atau MBR. Juga di bidang lain seperti refinasi gula, pengolahan starch, kelapa sawit, tambak, dan sebagainya. Khusus aplikasi inovasi membran di sektor tambak udang adalah unik karena menurut Dr. Gede Wenton, Indonesia adalah negara satu-satunya yang memanfaatkan teknologi membran di sektor ini. Dengan inovasi teknologi membran hasil temuannya, Dr. Gede Wenton telah membuktikan bahwa harga teknologi membran sudah bisa ditekan sampai seperempat dari harga sebelumnya, sehingga teknologi membran bisa sangat kompetitif. Penghargaan dari berbagai institusi telah diraihnya. Di antaranya Shuttle Award dari Filtration Society di London, yang merupakan penghargaan tertinggi bagi peneliti di bawah usia 35 tahun. Penghargaan ini diperoleh atas karyanya yang berjudul Mechanism and Control of Falling in Crossflow Microfiltration yang dibuat pada tahun 1994. Dalam perjalanan karirnya, Dr. Gede Wenton berhasil meraih penghargaan Adi Cipta Rekayasa dari Persatuan Insinyur Indonesia pada tahun 1995, Science and Technology Award dari Indonesia Toray Science Foundation tahun 1996, penghargaan peneliti muda Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1996, Habibie Award tahun 2000, dan WIPO Award dari WIPO UNDP sebagai Best Inventor, serta RUT Award dari Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2004. Selain itu, beberapa paten juga telah terdaftar di Lembaga Paten Indonesia, Jepang, Kanada, dan USA. Belakangan, ya mungkin kira-kira semenjak 5 tahun kali ya, atau berapa tahun belakangan lah, itu saya mempatenkan selalu atas nama sendiri dan saya bayar sendiri karena kebetulan juga risetnya itu memang banyak di luar gitu ya, dan saya punya workshop, punya pabrik begitu ya. Jadi ya kita memang hampir boleh dibilang itu kalau untuk yang ada implikasi industrinya hampir semuanya kita bikin di sinilah di luar gitu ya. Tapi kan tetap aja saya orang ITB gitu ya. Nah, jadi dengan mempatenkan sendiri ini tentu ada konsekuensinya. Ya. Satu, saya harus bayar sendiri. Ya kan? Nah, sekarang logiknya harus betul. Ya. Kalau memang betul kita berani mempatenkan teknologi, kalau kita percaya itu, ya,
punya aspek komersial apalagi begitu gitu ya. Tentu kita harus berani bayar dong. Ya kan? Kalau untuk memprotek sesuatu yang punya nilai komersial begitu ya. Ya kalau seandainya tidak berani bayar ya berarti itu bukan paten lah, gitu ya, bukan paten yang beneran lah. Gitu ya, kalaupun tidak mesti harus semuanya paten itu komersial begitu ya. Ada paten-paten tertentu yang sifatnya politis juga ada gitulah. Persaingan dagang juga bisa gitu ya. Jadi politik-politik persaingan teknologi itu kan ada banyak ya. Tapi anyway, ya paten itu umumnya mempunyai nilai komersial gitu ya. Kalau kita berani mempatenkan ya kita berani bayar. Dan saya melakukan itu gitu. Jadi hampir semuanya belakangan ini ya kira-kira 10 biji itu ya saya patenkan dan saya bayar sendiri atas nama sendiri. Nah, saya mengambil tindakan itu begini, tujuannya itu adalah kalau kelak ITB mau gitu ya, saya tinggal serahkan kan ke ITB, tidak ada masalah kan. Kapan saja, mau parsial, mau bentuknya seperti apa itu tidak ada persoalan dengan institusi. Karena saya kan juga belong ke situ gitu ya. Tetapi saya menjadi mudah untuk mengkomersialisasikannya, tidak terkendala institusi begitu.